Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompas akan mempresentasikan tentang analisis penerapan inspeksi produk acceptance sampling plan di KUP Jaya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi dengan NIM 088. Saya Muhammad Taufik dengan NIM 190. Saya Haji Maulana dengan NIM 110. Saya Jorel Bayu dengan NBI 158. Saya Bandi NIM 197. Oke, pengantar dan tujuan penelitian. Latar belakang, pentingnya kualitas produk dalam industri manufaktur, terutama UMKM. Acceptance sampling plan sebagai metode efisien untuk memastikan kualitas produk secara acak. Profil UMKM, KUP Mampu Jaya adalah kelompok usaha bersama yang bekerja di bidang produksi, silver hotel atau sendal hotel. Kemudian masalah, bagaimana penerapan acceptance sampling plan berbasis atribut dan variabel dalam pengendalian mutu produk silver hotel di UMKM. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan mengkaji penerapan metode acceptance sampling plan untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi inspeksi. Definisi dari acceptance sampling adalah proses inspeksi dan pengambilan keputusan yang mengenai produk, merupakan aspek penilaian mutu tertua. Ini melibatkan pengambilan sampel acak dari suatu batch untuk menentukan penerimaan atau penolakan seluruh batch. Metode ini relevan bagi UMKM seperti pabrik produk sendal hotel yang memiliki skala produksi menengah hingga besar. Memungkinkan kebutuhan berdasarkan data statistik untuk objektivitas dan akurasi inspeksi. Keuntungan biaya lebih murah karena inspeksi lebih sedikit, mengurangi kerusakan produk akibat penanganan. Dapat digunakan untuk pengujian destruktif, meminimalkan kesalahan inspeksi, mendorong perbaikan kualitas dari pemasok. Jenis-jenis acceptance sampling. Acceptance sampling dibagi menjadi dua, yaitu variabel dan atribut. Variabel digunakan ketika karakteristik kualitas produk dapat diukur secara kontinu, misalnya berat, panjang, memberikan informasi rinci seperti rata-rata sumbangan baku, lebih efisien dalam jumlah sampel. Sedangkan yang atribut, item diklasifikasikan secara biner, cacat atau tidak cacat. Keputusan dibuat berdasarkan jumlah cacat yang ditemukan dalam sampel, mudah dilaksanakan dan efisiensi biaya, cocok untuk pengujian destruktif. Kedua ini melengkapi satu sama lain dalam menjamin konsistensi mutu produk. Selanjutnya metodologi penelitian. 1. Pendekatan. Penelitian deskriptif kuantitatif untuk menganalisis penerapan acceptance sampling plan di UMKM usaha produk silver hotel Surabaya. 2. Lokasi dan subjek. Dilakukan langsung di tempat produksi UMKM, fokus pada proses produksi dan sistem inspeksi mutu silver hotel. 3. Pengumpulan data. Observasi langsung, wawancara struktur, dokumentasi catatan mutu, dan studi literatur relevan. Analisis data, statistik deskriptif, dan evaluasi rencana sampling, identifikasi karakteristik mutu, penentuan jenis sampling, dan penetapan parameter. Operation proses chart sleeper hotel. Proses chart memetakan urutan proses kerja pembuatan sleeper hotel di UMKM usaha produksi sleeper hotel. Diagram ini menyajikan alur aktivitas dari bahan baku hingga produk akhir siap diperiksa. Penerapan acceptance sampling variable. Variabel mutu panjang sleeper hotel standar 26,5, toleransi 3 mm. Produk diterima jika dalam rentang 26,5 mm hingga 26,8 mm. Tingkat inspeksi general inspection level 2 untuk keseimbangan akurasi dan efisiensi. AQL Acceptance Equality Level sebesar 2% mencerminkan tingkat cacat maksimum yang dapat diterima. Penerapan metode ini memberikan efisiensi pengobatan biaya serta peningkatan objektif dan konsistensi dalam pengambilan keputusan mutu. Perhitungan acceptance sampling variable. Untuk lot produksi 500 unit sleeper hotel tipe 1 dengan tingkat inspeksi G2 dan AQL 2,5. Rata-rata penyusunan rencana PAS adalah sebagai berikut. 1. Tentukan AQL. AQL 2,5 digunakan sebagai batas kualitas yang dapat diterima. 2. Kode ukuran sampel berdasarkan N 500 dan tingkat inspeksi G2. Kode ukuran sampel ditentukan 3. Ukuran sampel N dan
stability. Ukuran sampel N dan tingkat penerimaan K atau M ditentukan dari tabel standar. 4. Hitung deviasi normal atau indeks kualitas. Perhitungan ZL atau QL untuk menilai kualitas lot. Berdasarkan perhitungan, jika PL lebih besar dari M, maka lot ditolak. Contoh perhitungan menunjukkan penolakan lot jika PL 12,39%. Kemudian rencana Weiss, simple specification limit tab 1. Dengan ADL-nya 2,5. Untuk kode ukuran sampelnya 500. Dengan ADL 2,5 mendapatkan sampel size sebanyak 25. Ini perhitungannya. N sama dengan 25, standar deviasinya 1,41 mm. Untuk ukurannya 26,5 mm. Temukan rata-rata 26,08 mm. Karena ZL sama dengan 0,76 lebih kecil dari 1,89, maka rata-rata tidak memenuhi kriteria penerimaan. Kesimpulan, tolak lot. Sama ini ADL-nya 2,5, dapat sampel 25. Lalu yang selanjutnya adalah penerapan acceptance sampling atribut dibagi menjadi 4, yaitu atribut, metode inspeksi, tingkat inspeksi, dan lot produksi yang masing-masing. Keterangannya adalah 500 unit silver per hari. Untuk tabel perhitungan atribut, untuk uji keseragaman kata itu 304 ditambah 205 ditambah 203 tambah 101 tambah 105 tambah seterusnya dibagi 35, ya kan, dari 10.592 dibagi 35. Ini contohnya, nanti bisa mendeteksi ya, menghasilkan 2,30. Ini tabel perhitungan BK dan PKP untuk menguji batas kontrol atas dan batas kontrolnya. Untuk batas kontrol atasnya 295,46. Untuk batas kontrol bawahnya 309,26. Kesimpulan dan saran. Penerapan acceptance sampling paling efektif meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengendalian mutu di UMKM. Meskipun sampling berhubungan dengan lot tidak memenuhi syarat, sampling itu menunjukkan lot diterima. Syaratnya untuk UMKM perlu meningkatkan ketelitian dalam proses produksi, terutama pemotongan dan pembentukan, penggunaan alat ukur yang presisi dan harus dikalibrasi secara berkala. Rekomendasi lanjutannya, penambahan titik inspeksi pada tahap kritis, pelatihan yang berkala bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas produk yang berkelanjutan. Baik, sekian dari presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.